Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Jos selaku dosen pembimbing tugas akhir saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Indah Alfiana Putri dari Teknik Desain dan Manufaktur semester 8 kelas A. Dalam menyelesaikan tugas akhir saya ini yang berjudul Jig and Fixture untuk proses machining balance wheel pada mesin CNC milling 3 aksis. Pada video ini, saya ingin melakukan pembimbingan untuk progres pertama dengan Pak George. Dan sebelum memulai pembimbingan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak George yang telah berkenan menjadi dosen pembimbing tugas akhir saya. Pertama, saya ingin membahas terlebih dahulu hasil proposal tugas akhir pada bab 123 yang telah saya revisi. Dan yang kedua, saya akan membahas progres bab 4 saya. Pada bab 1 terdapat latar belakang untuk topik yang saya dapat dari perusahaan tempat uji saya, di mana ada produk yang membutuhkan suatu alat bantu untuk mempermudah proses machining. Produk tersebut yaitu balance wheel yang merupakan komponen dari suatu mesin produksi dengan memiliki fungsi sebagai menjaga keseimbangan. Balance wheel ini juga nantinya akan diproduksi massal dengan jumlah 250 pieces serta target schedule produksi dalam 1 bulan. Untuk detail gambar balance wheel ada pada halaman 44, Pak. Ya. Di mana pada desain ini terdapat posisi lubang yang akan didrill dengan sudut tertentu, yaitu bagian sini dan bagian sini, Pak. Serta menggunakan mesin CNC milling 3 aksis yang memiliki ruang yang kecil, Pak, di CV Gaya Indah, sehingga untuk proses machining dibutuhkan 2 alat bantu, yaitu untuk jig drilling dan jig milling. Dengan adanya latar belakang ini, Pak, dapat disimpulkan jika jig and fixture diperlukan untuk meningkatkan laju produksi dan kualitas produk. Dan di bab 1 juga terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana rancangan jig and fixture untuk proses machining balance wheel, bagaimana pembuatan jig and fixture balance wheel, dan bagaimana kinerja dari jig and fixture balance wheel. Untuk tujuan didapat dari kesimpulan hasil pembuatan rumusan masalah. Dan untuk manfaat dan batasan masalah, sebagaimana yang telah saya sebutkan dan jelaskan pada bab 1 ini, Pak. Berikutnya yaitu bab 2. Pada bab 2 ada beberapa tinjauan pustaka yang saya gunakan sebagai penunjang referensi untuk tugas akhir, Pak. Mulai dari pembahasan definisi jig and fixture, bagian-bagian jig and fixture, pengertian produk dan pengembangan produk, yaitu saya gunakan metode Ulrich ini, Pak. Dan ada gaya potong, proses milling, gaya pemotongan drilling, sampai analisa defleksi. Kemudian untuk bab 3 saya merupakan tahapan yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan tugas akhir saya. Pada bab ini terdapat flowchart yang telah saya buat sebagai skema pengerjaan penelitian jig and fixture balance wheel, yaitu diawali dengan perumusan masalah, studi literatur, kemudian penyusunan daftar kebutuhan, pengumpulan data, pembuatan konsep desain, di mana pembuatan konsep desain ini ada 3 konsep, Pak. Kemudian dari 3 konsep tersebut dilakukan pemilihan konsep desain. Dalam pemilihan konsep desain ada beberapa kriteria seleksi, yaitu bahan, pengoperasian, manufaktur, dan perbaikan. Setelah pemilihan ada perancangan detail komponen. Dan setelah
itu ada pengujian defleksi, yang mana apakah dari hasil dari defleksi software dan perhitungan manual kurang dari defleksi izin. Jika tidak, maka akan dilakukan perbaikan konsep desain ulang, dilakukan pengujian lagi. Dan jika hasilnya iya, akan dilanjutkan dengan detail drawing, kemudian pembuatan jig, dan pengujian lapangan. Pada pengujian lapangan ini juga akan diketahui apakah hasil tersebut sudah sesuai dengan spek drawing. Jika tidak, akan dilakukan perbaikan jig and fixture. Jika iya, kemudian akan dilanjutkan proses berikutnya, yaitu kesimpulan dan saran. Dan di akhir bab 3 terdapat tabel untuk jadwal pelaksanaan penelitian, yaitu di bulan pertama, yaitu pembuatan proposal tugas akhir dan penyelesaian tugas akhir bab 1, bab 2, dan bab 3. Untuk bulan kedua, dilakukan studi lapangan, studi literatur, dan gambar desain awal jig and fixture. Untuk bulan ketiga, yaitu perancangan jig and fixture. Dan bulan keempat, yaitu perancangan jig and fixture dan gambar desain akhir jig and fixture. Untuk bulan kelima, ada pengujian lapangan dan pembuatan. Bulan kelima dan bulan keenam ada pengujian lapangan dan pembuatan laporan dan penarikan kesimpulan. Untuk bab berikutnya, yaitu pembahasan kedua, Pak. Progres yang telah saya kerjakan di bab 4, analisa dan pembahasan. Pada bab ini, saya telah membuat penyusunan daftar kebutuhan sesuai dengan penggunaan metode Ulrich. Daftar kebutuhan ini saya buat dalam beberapa aspek yang telah disetujui dan disepakati oleh pihak perusahaan, dengan menyesuaikan kebutuhan perusahaan dan customer. Aspek tersebut yaitu bahan, pengoperasian, manufaktur, dan perbaikan. Untuk uraian kebutuhan pada bahan mudah didapatkan. Pengoperasian dapat digunakan untuk pengerjaan proses machining yang sesuai dengan spek drawing, dapat memproduksi balance wheel, mudah dioperasikan untuk menghasilkan balance wheel. Untuk aspek manufaktur, yaitu uraian kebutuhannya mudah dimanufaktur. Dan aspek perbaikan, uraian kebutuhannya yaitu mudah diperbaiki apabila ada kerusakan. Sebagaimana uraian daftar kebutuhan ini, Pak, yang telah saya sebutkan dan jelaskan pada subbab 4.1 penyusunan daftar kebutuhan. Dan berikutnya, pembuatan konsep desain. Yang mana konsep desain ini telah dibuat sesuai dengan keinginan perusahaan sebagai jig and fixture untuk proses machining balance wheel. Pada konsep desain ini terdapat 2 jig yang dipergunakan untuk proses drilling dan milling dengan 3 konsep desain pada masing-masing jig. Yang mana jig drilling untuk membuat bagian proses drilling dengan sudut tertentu dan untuk jig milling yang dipergunakan untuk meningkatkan laju produksi. Untuk pertama konsep desain 1 pada jig drilling. Berikut ini, Pak, gambarnya. Dan ada keterangan A untuk drill sudut dan B untuk drill lurus. Di mana A ini clamping, B plate poros, C baut, D stopper, dan E baut pengunci base plate. Ini plate dudukan material. Yang ini pen pengunci sudut dan H base plate.
Pada konsep desain 1, jig drilling ini memiliki dua sisi, yaitu untuk pengeboran sudut dan pengeboran lurus. Yang mana pada pengeboran lurus ini Pak menggunakan stopper yang dilas pada bagian plat dudukan material, dan yang sudut ini menggunakan pen pengunci untuk sebagai pengunci posisi material. Dan berikut ini ilustrasi proses pencengaman yang dirancang Pak. Ini untuk drill sudut dan ini untuk drill lurus. Kemudian untuk jig milling ada komponen-komponen, yaitu pertama clamping, baut, ini merupakan jignya Pak, dan ini baut pengunci plat poros jignya. Pada jig milling ini hanya menggunakan satu buah clamping. Dan berikut ini ilustrasi proses pencengkaman yang dirancang Pak. Ini material awal balance wheel. Kemudian konsep 2 pada jig drilling. Pada konsep ini hanya memiliki satu sisi, namun memiliki dua fungsi. Dapat juga digunakan untuk drill lurus dan drill sudut. Dan komponen-komponennya yaitu clamping, plat poros, baut pengunci, pen pengunci, stopper, plat dudukan material, dan base plate. Pemakaian pada konsep 2 ini harus bergantian Pak. Jadi saat digunakan untuk drill lurus, penggunaan pen ini akan dilepas. Dan jika digunakan untuk drill sudut, maka penggunaan stopper akan dilepas. Dan berikut ini ilustrasi pencekaman yang dirancang. Ini merupakan material setelah proses milling. Pada jig milling terdapat beberapa komponen, yaitu ada baut pengunci, clamp, plat poros, base plate, baut pad plate, plat poros, dan baut base plate. Pada konsep desain 2 ini menggunakan pencekaman 5 buah Pak. Jadi lebih banyak klem yang digunakan daripada konsep desain 1 untuk jig millingnya. Berikut adalah ilustrasi proses pencekaman yang dirancang. Ini merupakan material awalnya Pak, material balance wheel. Kemudian konsep desain 3 untuk jig drilling. Pada konsep ini terdapat dua sisi dengan dua fungsi pula. Yang terdapat beberapa komponen, yaitu clamp, baut, plat poros, stopper, plat dudukan material, pen pengunci, baut base plate, dan base plate. Ini merupakan untuk drill sudut dan ini untuk drill lurus. Namun penggunaannya dapat juga digunakan saat drill lurus ini
juga bisa digunakan untuk drill sudut dan juga sebaliknya, Pak. Konsep desain 3J drilling ini memiliki dua sisi dengan dua fungsional, yaitu pengebaran lurus atau pengebaran sudut. Dan berikut ini ilustrasi proses pencekaman yang dirancang. Ini untuk material balance wig setelah proses milling, Pak. Jig milling. Pada konsep desain 3 ini terdapat beberapa komponen, yaitu baut, clamp, baut pengunci plate poros, base plate, dan baut pengunci base plate. Untuk konsep desain 3 jig milling ini menggunakan 1 buah clamping di posisi tengah dan 3 buah clamp untuk mencekam material. Jadi clamping yang digunakan lebih banyak daripada penggunaan clamping pada konsep desain 1, Pak. Dan berikut merupakan ilustrasi proses pencekaman yang dirancang. Ini untuk material awal balance wig yang akan dicekam dengan 4 clamp. Berikutnya, bab 4, terdapat kriteria seleksi. Kriteria seleksi jig and fixture ini ditunjang dari beberapa aspek, ya, Pak. Aspek-aspeknya yaitu kriteria bahan, pengoperasian manufaktur, dan perbaikan. Dari konsep ini, konsep terpilih tersebut nantinya akan dilakukan tindak lanjut. Untuk yang pertama, bahan. Bahan salah satu daftar kebutuhan produk yang harus dimasukkan dalam proses perencanaan jig and fixture balance wig. Bahan yang digunakan dapat memudahkan dalam pembuatan jig and fixture balance wig. Untuk konsep desain 1, pada jig drilling dan milling, bahan yang digunakan mudah didapat dan telah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, yaitu besi tipe ST45C, besi ST41, clamp M10, baut M10, dan baut M16. Untuk konsep 2, pada jig drilling dan milling juga telah disesuaikan dan mudah didapat, yaitu terdapat penambahan clamp M8. Dan pada konsep 3, untuk jig drilling dan milling, bahan mudah didapat dan telah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, yaitu besi plat tipe ST45C, clamp M10, clamp M8, dan baut M10 dan M16. Untuk aspek pengoperasian merupakan termasuk dalam daftar kebutuhan produk yang harus dimasukkan dalam proses perencanaan jig and fixture balance wig. Pengoperasian dapat memudahkan pengerjaan machining dalam pembuatan balance wig dan tidak memakan waktu yang lama saat proses setting. Untuk konsep desain 1, pada jig drilling dan jig milling, pengoperasian paling efektif dari konsep yang lain, dikarenakan penggunaan clamp lebih sedikit dan pemasangannya lebih sederhana, sehingga efisien waktu dan laju produksi lebih optimal. Untuk konsep 2, pada jig drilling dan milling, pengoperasian paling lama dan tidak efektif dari konsep yang lain, disebabkan penggunaan clamp lebih banyak dan pemasangannya lebih rumit, sehingga penggunaan waktu dan laju produksi tidak optimal. Dan untuk konsep desain 3, pengoperasian untuk jig drilling dan jig milling kurang efektif, disebabkan penggunaan clamp cukup banyak dan pemasangan cukup rumit.
sehingga penggunaan waktu kurang efisien dan laju produksi kurang optimal. Aspek manufaktur bertujuan. Proses manufaktur adalah termasuk dalam daftar kebutuhan produk yang harus dimasukkan dalam proses perencanaan Jig and Victor Balance Week. Dalam proses pembuatan suatu produk, desain yang dibuat harus mudah dimanufaktur. Hal ini bertujuan agar mudah difabrikasi, tidak memakan waktu lama saat pembuatan, dan tentunya mudah dirakit. Untuk konsep desain 1, jig drilling dan milling, proses manufaktur paling mudah dari konsep yang lain. Pada konsep desain 1 jig terdapat beberapa komponen utama. Dari komponen-komponen tersebut dibuat dari besi ST45C dan besi as ST41, kemudian dipotong dan dibentuk seperti gambar 4.1 dan 4.3. Ini untuk konsep desain 2, jig drilling dan rim killing, proses manufaktur paling sulit dari konsep yang lain. Terdapat beberapa komponen utama yang lebih banyak dari konsep desain yang lainnya. Komponen tersebut dibuat dari besi ST45C dan besi ST41 yang kemudian dipotong dan dibentuk. Konsep desain 3 untuk jig drilling dan jig milling, proses manufaktur cukup sulit dari konsep yang lain. Terdapat beberapa komponen utama yang lebih banyak dari konsep desain 1. Dan berikutnya, aspek berikutnya perbaikan. Dalam proses pembuatan suatu produk harus mempertimbangkan kerusakan jig yang akan terjadi. Hal ini bertujuan ketika ada bagian produk yang rusak dapat cepat dan mudah untuk diperbaiki, sehingga dapat meminimalkan hambatan saat proses produksi. Konsep desain 1 untuk jig drilling dan milling, perbaikan paling mudah. Hal ini dikarenakan konsep desain 1 lebih mudah dibuat jika ada salah satu bagian yang harus diganti maupun diperbaiki. Untuk konsep desain 2, pada jig drilling dan jig milling, perbaikan cukup mudah dari konsep desain 1. Hal ini dikarenakan konsep desain 2 cukup mudah dibuat jika ada salah satu bagian yang harus diganti maupun diperbaiki. Untuk konsep desain 3, pada jig drilling dan jig milling, perbaikan cukup mudah, sama dengan konsep kedua, karena mereka hanya membedakan penggunaan satu sisi dan dua sisinya. Kemudian, pemilihan konsep. Setelah dibuatkan tiga konsep desain dengan kriteria seleksi yang telah dibuat, akan dilakukan pemilihan konsep pada bab 1, di mana pada tahapan ini akan dipilih satu konsep desain sebagai jig and Victor untuk proses machining balance week. Karena hanya membuat 3 konsep desain, maka tidak diperlukan penyaringan konsep desain terlebih dahulu. Dari 3 konsep yang sudah dibuat, maka dilakukan sebuah pemilihan suatu konsep dengan dipilih satu desain, di mana nantinya akan dijadikan suatu produk jadi yang diharapkan dapat berguna bagi penggunanya nanti. Untuk mendapatkan konsep yang terbaik, diperlukan tahapan pemilihan konsep. Bahan, pengoperasian, manufaktur, dan perawatan merupakan kriteria seleksi penilaian konsep jig and Victor. Berikut tabel penilaian konsep jig drilling. Untuk bahan, konsep 1 mendapatkan nilai 4, dan konsep 2, 4, konsep 3, 4. Pengoperasian, untuk konsep desain 1, 5, konsep 2, 2, dan konsep 3, 3. Untuk
kriteria seleksi manufaktur, konsep 1.4, konsep 2.1, dan konsep 3.3. Untuk perbaikan, konsep desain 1 bernilai 5, konsep desain 2, 4, dan konsep 3, 4. Dan untuk penilaian konsep jig milling, untuk kriteria bahan, konsep 1 bernilai 4, konsep 2, 4, dan konsep 3, 4. Pengoperasian, konsep 1, 4, konsep 2, 2, dan konsep 3, 3. Untuk kriteria seleksi manufaktur, konsep 1, 5, konsep 2, 3, dan konsep 3, 4. Dan untuk perbaikan, pada konsep desain 1 bernilai 5, konsep 2 bernilai 4, dan konsep 3 bernilai 3. Keterangan dari tabel 4 titik dari kedua tabel, jika nilai rate konsep untuk masing-masing kriteria yaitu 1 sampai 5. Yang berarti konsep yang bernilai 1 sangatlah nilai paling rendah dan 5 merupakan nilai yang paling tinggi. Nilai tersebut sudah didapat dan sudah didiskusikan dengan Kepala Divisi Engineering, operator mesin, dan beberapa pekerja yang bersangkutan di CV Kaya Indah. Hasil penilaian konsep jig drilling untuk nilai absolutnya yaitu 4,5 dan untuk nilai relatifnya 41%. Dan untuk konsep jig milling untuk nilai absolutnya 4,5 dan nilai relatifnya 40%. Oleh karena itu, konsep 1 adalah konsep yang terpilih untuk dirancang menjadi jig and fixture balance width. Dengan berakhirnya pembahasan saya sampai tahap ini, mohon bimbingannya, Pak. Apabila masih ada kekurangan, kesalahan, maupun ada yang perlu ditambahkan dalam pembuatan tugas akhir saya ini, sekian dan terima kasih atas berkenannya Pak Jos telah meluangkan waktu untuk melakukan pembimbingan tugas akhir melalui video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.